Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Renungan pagi pada Sabat pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia. Saya beri judul Menghitung Bilangan 666. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat dan tuntunan Roh Kudus ketika kami mendengarkan, membaca firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti akan pengajaran Tuhan dan mengerti akan jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kembali renungan firman Tuhan yang kita gali dari Kitab Wahyu yang kita sudah memasuki pasal yang ke-13. Bahagian pertama sudah kita bahas pada minggu yang lalu dan kita akan teruskan bahagian terakhir atau bagian kedua dari pasal 13 ini. Sekali lagi kami ingin mengulang pasal 13. Nampaknya memang berada di tengah-tengah. Nampaknya ini sebagai sentral dan puncak daripada cerita yang dikisahkan di dalam Wahyu, ya kitab Wahyu ini. Dan poin yang sedang diperdebatkan, dan memang secara keseluruhan ada beberapa tema yang menarik dalam kitab Wahyu ini, dan tema yang cukup menyolok dalam kitab Wahyu adalah bagaimana perebutan kekuasaan, perebutan untuk mendapatkan pengakuan, yaitu penyembahan kepada figur yang dianggapnya layak disembah. Dan tentu saja berbicara tentang sembah menyembah, kita berbicara tentang pengakuan kita kepada Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Dan saat yang sama kuasa kegelapan, kuasa setan juga sedang mempengaruhi segala umat untuk menariknya kepadanya, untuk menyembah kuasa dirinya, yaitu kuasa setan. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang sedang dibicarakan, disampaikan oleh penulis kitab Wahyu ini, Yohanes, yang menampilkan sebuah cerita tambahan dari Wahyu pasal 13. Kemarin sudah menceritakan tentang seekor binatang, sebuah kekuatan yang diceritakan atau kerajaan yang pertama. Nah, kerajaan yang kedua yang disebut juga dengan simbol binatang, mari kita baca. Wahyu pasal 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Lihat saudaraku sekalian, kita coba menggambarkan. Kemarin kita sudah melihat gambaran simbol daripada binatang yang pertama. Binatang yang kedua pun digambarkan memberikan simbol-simbol yang menarik untuk dicermati. Binatang itu keluar dari dalam bumi, keluar sebuah kerajaan, muncul kerajaan di dunia ini dari sebuah wilayah yang kosong, yaitu sebuah wilayah atau benua yang belum banyak penduduknya. Saya sudah menyebutkan pada minggu yang lalu, ini adalah munculnya pemerintahan atau kita sebut kerajaan kekuatan Amerika Serikat. Dan nampaknya, saudaraku sekalian, kekuatan ini memiliki ciri menarik sekali, seperti anak domba, berbicara seperti naga. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Anak domba yang sering menggambarkan orang-orang yang kita sebut sebagai para pengikut Yesus. Kelihatannya seperti negara yang menampilkan ciri-ciri kekristenan, tetapi sesungguhnya juga dia berbicara atau melakukan satu tindakan-tindakan di luar dari
ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan. Mari kita teruskan ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Lihat saudaraku sekalian, perjalanan yang cukup jauh daripada binatang yang pertama yang begitu lama itu, dan kemudian sampai dia luka, artinya sudah mengalami kemunduran, dan kemudian maju dalam arti menjadi sebuah kekuatan yang baru kembali, bahkan didukung oleh kekuatan yang baru muncul di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kapan ini bisa terjadi? Saudaraku, ini adalah sebuah proses perjalanan. Bagaimana kuasa yang kedua ini akan mendukung kekuatan dari binatang yang pertama. Yang kita tahu adalah sebuah perjalanan daripada kerajaan-kerajaan yang kita sudah bahas yang lalu, bahwa kekuatan yang mendunia, Babylon, Persia, Yunani, Roma, dan ketika runtuh Roma, hanya kekuatan gereja yang kemudian mendunia. Dan kekuatan gereja itu didukung pada akhirnya oleh kekuatan yang baru muncul ini, seekor binatang, yang digambarkan seekor binatang yang keluar dari dalam bumi. Dialah Amerika Serikat. Saudaraku sekalian, mungkin kita seolah-olah seperti menebak-nebak, atau banyak orang juga punya penafsiran yang berbeda-beda. Namun saudaraku sekalian, yang dibicarakan pada pasal ke-13 ini, sekalipun muncul binatang yang kedua, seekor binatang yang keluar dari dalam bumi ini, namun fokusnya kembali kepada binatang yang pertama. Fokusnya kembali kepada kekuasaan yang muncul setelah kerajaan-kerajaan mendunia tadi, yaitu kekuasaan gereja yang sempat mendunia dan bahkan menguasai kekuatan baik religi, demikian juga pemerintahan politik. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saudaraku, mungkin ayat-ayat selanjutnya banyak penafsir yang melihat bahwa yang dibicarakan ini sekarang binatang pertama atau kedua. Tapi mari kita lihat apa yang dikerjakannya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi ke depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Lihat saudaraku sekalian, saya sudah menyebutkan tadi bahwa fokusnya pasal 13 ini kembali kepada seekor binatang yang pertama tadi yang keluar dari dalam laut. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah pernyataan yang masih berupa nubuatan, di mana kekuatan ini di akhir zaman akan lebih mendunia, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh kuasa binatang yang pertama tadi, yang digerakkan oleh sang naga tadi yaitu kuasa setan, akan menyebar ke seluruh dunia dengan mendirikan patung yang dihormati oleh semua penduduk dunia. Dan bagi mereka yang tidak mau tunduk, mereka akan dibunuh. Demikian disebutkan dalam nubuatan kitab Wahyu ini pasal 13 ayat 15. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku sekalian, saya melihat bahwa banyak pembaca Alkitab dan penafsir di dalamnya mencoba sedang menggoreng cerita pada masa pandemi ini, di mana kita sedang divaksin dan coba membumbui bahwa ini adalah pergerakan daripada binatang yang keluar dalam laut ini, yang disebut dengan sebuah angka 666, atau mereka menyebutnya antikristus. Saudaraku sekalian, mari kita lihat konteks yang dibicarakan pada pasal 13 ini. Saudaraku, saya coba membumbui itu dengan cerita-cerita orang, dengan menghubungkan dengan vaksin pada masa pandemi ini, karena mereka mencoba mencocok-cocokkan. Tapi lihat apa yang diceritakan ini. Mari kita belajar untuk
pergumulan kita, untuk pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita boleh bertahan dalam hidup di dunia yang penuh pergumulan ini, dan kita terus bertumbuh dalam iman. Karena saudaraku sekalian, tadi dikatakan semua kecil besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba akan diberi tanda pada tangan kanan dan dahinya. Artinya saudaraku sekalian, ini adalah pengajaran yang masuk, yang kemudian diimani oleh pikirannya, yang dalam arti dalam dahinya. Demikian juga dilakukan dalam perbuatan, dilambangkan dengan tanda pada tangan kanannya. Saudaraku, ini sebuah simbol. Jadi saudaraku sekalian, pengajaran yang menyesatkan kemudian dilakukan sebuah pertanda bahwa mereka mendapatkan tanda atau ciri pada dahi dan tangan kanannya. Kemudian saudaraku sekalian, pada ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Lihat, saudaraku sekalian, ayat ini mewaspadai kita bahwa saatnya akan tiba dan sudah mulai ada bentuk-bentuk kecil di mana ada negara-negara yang mencoba saling menutup diri atau menutup satu kelompok atau negara untuk tidak bisa menjual atau membeli. Ya, mungkin sekarang dalam keadaan perang antara negara Ukraina dan Rusia, dan di dalamnya ada cerita yang muncul bahwa soal jual menjual ini, jual beli ini ada yang sudah dilakukan, ya, membatasi penjualan dan pembelian. Bahkan mungkin ada banyak orang sedang kesulitan makanan dan bahan bakar sekarang ini. Dan saudaraku sekalian, ini ada bentuk-bentuk yang mengarah ke sana, di mana dunia pada akhirnya untuk bisa menjual dan membeli harus memiliki tanda ini. Jadi saudaraku sekalian, bagi saudara yang sekarang bergumul dan memiliki iman yang mungkin mudah tergoyahkan, mari kita belajar bahwa kita harus belajar kuat dalam iman. Mari saya lanjutkan ayat yang terakhir yang sering menjadi momok dalam perbicaraan banyak orang. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan sebuah pemikiran. Begitu banyak orang mencoba ketika membaca Alkitab dan mempelajarinya dan kemudian menafsirkannya, banyak orang menerka-nerka sesungguhnya siapa 666 ini. Saya mencoba menyampaikan salah satunya. Ada seorang bapak gereja namanya Irenaeus yang lahir 130, hidupnya sampai 202 Masehi. Dia berkata bahwa bilangan 666 menunjuk pada usaha latinisasi. Loh, apa itu latinisasi? Itu adalah yang disebut dengan konsep gematria, ya. Yaitu saudaraku sekalian, salah satunya adalah mengupayakan nama itu dicocokkan, ya. Oh, ini latinisasi katanya. Nampaknya banyak orang percaya karena saudaraku sekalian, gereja lebih daripada 1000 tahun menutup kebenaran firman Tuhan dengan hanya mengandalkan Alkitab berbahasa Latin saja, dan tidak boleh ada orang menerjemahkan, membaca dalam terjemahan yang lain. Sehingga orang banyak tidak mengetahui kebenaran Alkitab. Hanya orang yang tahu bahasa Latin saja. Dan bahasa Latin kalau diterjemahkan menggunakan bahasa Yunani, huruf L, huruf A yaitu lambda, kemudian alfa, ya. Itu Latinos berarti L-nya 30, I-nya 1, kemudian T-nya 300, E-nya 5. Nah, semua kalau digabungkan sama dengan 666 Latinos itu. Jadi saudaraku sekalian, kemudian banyak orang percaya karena memang kekuasaan gereja yang itu menutup kebenaran dengan hanya menggunakan terjemahan Latin saja, sehingga bapak gereja ini dipercaya benar menafsirkan 666 sebagai latinisasi. Tapi apakah itu satu-satunya penafsiran? Juga tidak, saudaraku sekalian. Mungkin bisa mengarah kepada hal itu, tapi ada lagi yang lain. Oh, itu adalah Nero katanya. Karena Nero ini dalam bahasa Yunani
tertulis dengan Neron, dan N-nya itu 50, E-nya 6, kemudian Rho itu 500, ya, kemudian N-nya 50. Kalau digabungkan menjadi sama 666. Wah, berarti Kaisar Nero lah adalah angka yang menggenapi angka 666. Apakah itu salah duanya? Oh, ada lagi yang berikutnya, saudaraku sekalian. Ini ada banyak orang mencoba-coba. Siapa ini? Ada juga Titan. Titan pun sama. Saya ingin membaca cepat bahwa kata T, E, dan kemudian I, T, A, N, itu kalau dijumlahkan angkanya dengan huruf Yunani tadi, ya, menjadi angka 660 juga, ya. Ini adalah kekuasaan Roma, ya. Pada saat itu yang dikuasai oleh Kaisar Vespasian, Titus, Domitianus, yang kita sebut tadi dengan istilah pemberontak Titan, ya, para Titan. Baik, kita lihat lagi yang lain. Oh, kemungkinan ada penafsir yang lain mengatakan bahwa ada Luther pernah juga menyimpulkan bahwa 666 itu adalah Benedictus, seorang biarawan Benediktin, ya. Karena kata Benedictus juga kalau menggunakan bahasa tulisan Yunani, B itu 2, E itu 5, kemudian N itu 50. Semua kalau digabungkan Benedictus menjadi 666 juga. Wah, banyak sekali berarti penafsirannya. Kemudian juga Hitler, angka hurufnya itu kalau menggunakan tulisan Yunani juga sama, jumlahnya 666. Saudaraku sekalian, saya memang membacanya dengan sangat cepat dengan waktu kita. Kemudian juga di gereja kita sering juga muncul cocokologi dengan mengatakan bahwa seorang penguasa daripada gereja yang menggunakan mahkota, ya, dengan menggunakan nama di atas kepala atau di atas mahkotanya tertulis Vicarius Filii, yang berarti adalah Vikar, anak dewa atau anak Tuhan. Dan Vicarius Filii kalau digunakan bahasa Yunani atau tulisan Yunani tadi juga sama, hasilnya hitung-hitungannya jadi 666. Saudaraku, saya tidak memberikan gambar tentunya melalui radio ini, tapi saudaraku sekalian bisa mencoba-coba menghitung. Tapi saya sudah coba menghitung jumlahnya. Untuk para penafsir semua mengatakan 666. Jadi begitu banyak saudaraku sekalian orang mencoba menafsir-nafsir tentang angka 666 ini. Siapakah dia? Tetapi kembali kepada pengajaran Alkitab yang saya sudah bagikan tadi, bahwa di dalamnya ada kekuatan yang muncul di akhir zaman, yang sudah muncul sejak lama, sejak awal daripada tahun-tahun Masehi ini, karena didahului juga oleh para penguasa kerajaan-kerajaan yang sudah lama berlalu, baik Babylon, kemudian Persia, kemudian Yunani, dan kemudian Roma. Dan itu dinyatakan dalam nubuatan kitab Daniel, dan itu akan berakhir di akhir zaman, dan itu akan tetap ada kekuatan itu. Tetapi kekuatan Roma sampai sekarang sudah tidak ada, kekaisaran Roma, yang mana sejarah membuktikan bahwa kekuatan atau kekuasaan gereja lah yang melanjutkannya. Maka saudaraku sekalian, kita harus mewaspadai kalau kekuasaan gereja kita terlalu mendominasi dan bahkan memaksakan kepada setiap orang untuk mana dogma-dogma kita menganggap dogma atau ajaran kita yang terbenar, yang terbaik, maka yang lain itu sesat, sehingga kita diizinkan bahkan menganiaya, bahkan membunuh. Hati-hati saudaraku sekalian, kita sedang digerakkan oleh kuasa sang naga tadi menjadi binatang yang keluar dari dalam laut tadi. Jadi saudaraku sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini merenungkan bagaimana kekuatan yang disebutkan dalam Wahyu pasal 13 akan benar-benar menjadi kekuatan yang sangat kuat, dan kemudian umat Tuhan yang setia pada pengajaran firman Tuhan akan mendapatkan tekanan yang besar, khususnya bagaimana mereka tidak bisa menjual dan membeli. Bayangkan saudaraku sekalian, kalau satu kelompok umat atau satu individu tidak bisa menjual atau membeli, maka hidupnya sangat menderita. Dia harus menyingkir keluar dari perkotaan. Dia harus hidup mandiri, bisa memberi kebutuhannya diri sendiri dengan segala daya upaya.
Dan saudaraku sekalian, memang konsep kata 6 dalam perjanjian lama kita menemukan, misalnya 1 Tawarik pasal 20 ayat 6 menyebut kata 6 itu adalah kata sesuatu yang menunjukkan kemanusiaan. Dan memang mengapa ayat yang tadi pun mengatakan ya, ayat 18 bahwa penting di sini bahwa barang siapa yang bijaksana, hitunglah bilangan binatang itu, dan karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Artinya saudaraku sekalian, dalam terjemahan Alkitab lain menyebutkan kata ini bahwa seperti wajah manusia atau bahkan manusia betulan. Dalam arti ini benar-benar mereka hadir di dunia ini dan kita harus mewaspadainya. Dan yang penting di sini saudaraku sekalian, bahwa umat-umat Tuhan yang tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan. Pegangannya adalah firman Tuhan, pegangannya adalah hukum-hukum Tuhan, akan mendapat tekanan besar sehingga mereka tidak bisa diizinkan bertransaksi, sehingga satu saat banyak orang yang goyang imannya dan mereka menjadi murtad. Namun saudaraku sekalian, saya sedang memanggil saudara dan saya sendiri untuk mewaspadai dari sekarang, untuk belajar setia untuk pada hal-hal yang terkecil, sehingga Tuhan akan percayakan kebenaran besar buat kita untuk tetap setia, bahkan dalam penggoncangan yang besar sekalipun. Inilah doa dan pengharapan kami. Melalui renungan ini, kami mengajak, biarlah Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang ini, biarlah tetap menjadi Tuhan yang kita sembah pada saat kesulitan dan kesusahan yang paling berat sekalipun. Itulah doa dan pengharapan kami. Kami bawa dalam doa, mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh peroleh di dalam Wahyu pasal 13 untuk menolong kami melihat dan bahkan mewaspadai apa yang akan terjadi yang Tuhan telah menubuatkan akan terjadi di akhir zaman. Engkau Tuhan telah menghadirkan kami di saat-saat masa-masa genting di akhir zaman, di mana umat-umat Tuhan Engkau telah hadirkan juga untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Berkati kami semua agar kami tetap kuat dan yang lemah berkenan Tuhan teguhkan oleh pengajaran firman Tuhan. Inilah doa kami, kami panjatkan doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.